RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Toli di Dialog Lintas Pagi, RRI Toli, Parigi Mautong, dan Buol. Baik, pagi hari ini edisi hari Kamis 14 Oktober 2021 kita membahas topik mendongkrak pengembangan komoditi kakao ya. Kita ketahui bahwa Sulawesi Tengah, utamanya Kabupaten Toli di era tahun 90-an ini menjadi salah satu daerah penyumbang kakao ya. Tapi dapat kita lihat bahwa saat ini tanaman kakao di tengah masyarakat juga mulai meredup dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi. Salah satunya hama yang sempat memperburuk atau membuat petani kakao di Sulawesi Tengah termasuk di Toli sangat kesulitan mengendalikan, yaitu hama kongkomot ya. Ya, dan baik, untuk mengembangkan atau membahas topik ini di studio telah hadir Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli Pak Muhammad Nasir Deng Marunu. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, dan juga Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli Pak Hakim. Selamat pagi Pak Hakim. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga masih menantikan hubungan dengan Ibu Yuliani selaku Kepala Bidang Hutan Kebun Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Parigi Mautong, dan juga Pak Sumarsono selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Buol. Selain itu juga kami nanti akan berbincang langsung dengan Pak Agus Zainuddin selaku petani kakao Toli. Kita ingin mengetahui bagaimana suara dari petani kakao sehingga komoditi kakao di Kabupaten Toli dapat kembali meningkat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga tentunya pembangunan daerah dari sektor perkebunan. Dan nomor interaktif yang kami buka pagi hari ini di 0852 4248 6001. Baik, sambil menantikan hubungan dengan narasumber yang berada di luar studio, saya ke Pak Nasir Deng Marunu selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli. Pak Nasir, tadi di acara opini publik dan juga wawancara kami dengan salah satu petani kakao di Desa Tinading mengatakan bahwa memang saat ini produktivitas kakao agak sedikit menurun, baik karena kegagalan program Gernas kemarin menurut petani, juga karena pohon kakao yang tidak lagi produktif. Nah, bagaimana sebenarnya dinas menyikapi hal-hal ini yang terjadi di lapangan, Pak Kadis? Ya, terima kasih. Jadi memang bukan penurunan yang sedikit, ini penurunan yang cukup drastis memang. Jadi angka persisnya berapa per hektar sekarang Pak Kabit? Lebih 100 ya, 100 kg produktivitas sekarang. Kakao berapa? 600 ya, masih tinggi ya, 600 kg per hektar. Sebelumnya 700. Iya, jadi ini memang betul-betul sangat menurunkan karena memang kita semua tahu bahwa kakao ini terserang sejenis jamur palmivora. Jadi jamur ini menyerang buah, kemudian dari buah itu kemudian dia membentuk spora, kemudian spora itu bisa menjangkiti seluruh bagian daripada tanaman ini. Dan memang jenis-jenis patogen itu yang jamur ini memang agak susah untuk diberantas, kecuali memang ada perlakuan khusus oleh petani, terutama juga pemilihan koloni baru mungkin yang lebih tahan terhadap penyakit. Itu mungkin yang perlu kita lakukan. Dan memang produktivitas kita dengan serangan penyakit jamur ini itu sudah cukup ya. Sama kalau sekarang ini kita bisa samakan dia dengan COVID ya. Jadi dia tinggal di buah dulu, setelah di buah
dalam waktu 14 hari kayaknya saya itu dia sudah bisa menjadi keras itu buah. Kemudian karena di situ dia membentuk spora, kemudian sporanya itu dengan air hujan atau jatuh ke bagian lain, batang langsung batang lagi yang diserang, menjadi kanker, menjadi apa dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan selain buahnya tadi yang sudah tidak produktif dengan khususnya buah-buah yang masih muda itu tidak bisa berkembang, kemudian juga batangnya juga ini dengan digerogoti dia juga tidak bisa memberikan buah yang produktif yang lebih baik. Ya, mungkin saya potong sedikit Pak Kadis. Apakah untuk saat ini pemerintah daerah lewat Dinas Perkebunan dan Pertanian tetap memprioritaskan tanaman kakao ini sebagai komoditi komoditi andalan di Toli-Toli Pak Kadis? Tetap. Jadi begini, kakao ini jumlahnya itu hampir sama dengan luasannya itu hampir sama dengan perkebunan kelapa di Kabupaten Toli-Toli. Sekitar 23 ribu begitu dia. Jadi ada sekitar 5% lah dari seluruh kita itu. Jadi kalau kita lihat itu menguasai hajat hidup masyarakat sebenarnya, menguasai hajat hidup masyarakat karena ketergantungan masyarakat itu terhadap ketergantungan masyarakat itu terhadap kakao itu masih sangat tinggi. Nah, ini upaya-upaya dari pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan Peternakan itu masih tetap upaya dilakukan, khususnya mengganti tanaman-tanaman yang sudah tersedia tadi dengan koloni-koloni baru yang lebih tahan, yang tentunya berasalkan dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada seperti itu. Oke, baik. Sambil masih menantikan hubungan dengan narasumber yang berada di luar studio, saya ke Pak Hakim selaku Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Pak Hakim, saat ini beberapa petani kakao di Toli-Toli ini melaksanakan upaya-upaya mandiri Pak, salah satunya melalui sambung pucuk. Dan menurut informasi yang saya dapatkan bahwa mereka mengusahakan sendiri. Nah, bagaimana juga pengawasan dari Pak Hakim selaku Kabid Perkebunan? Jangan juga masyarakat nantinya malah salah lagi dalam memilih bibit atau entries untuk penyambungan sambung pucuk ini, sehingga apa yang diharapkan juga tidak maksimal. Nah, bagaimana pengawasan dari Pak Hakim? Tapi sebelumnya coba saya sapa dulu Pak Agus Zainuddin. Selamat pagi Pak Agus. Ya, baik, masih belum. Ya, silakan Pak Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari Dinas Perkebunan sering menyampaikan ke para petani, kita jangan salah memilih klon, istilahnya klon, bibit itu. Jadi sekarang klon itu banyak sudah tersedia, seperti istilahnya ada namanya Sulawesi 1, Sulawesi 2, ICCRI 4, ICCRI dan CSA. Ini semua klon-klon yang sudah punya rekomendasi dari pemerintah, sudah tersertifikasi. Jadi kalau kita misalnya mandiri melaksanakan melakukan penanaman daripada coklat ini sebenarnya kita harus pilih itu. Sekarang ini kan ada penangkar di Sulawesi ini, di Sulawesi Tengah, itu di Poso sama di Pantai Timur, di kesananya Tinombo ini. Itu ada penangkar yang dilakukan, memang sudah tersertifikasi dan dalam pengawasan Dinas Perkebunan Provinsi. Jadi saya pesan kepada petani kalau ingin menanam jangan sembarang ambil bibit. Ini kan belajar daripada persoalan pengalaman. Ini penyakit yang menyerang di Toli-Toli pada tahun 80-an sampai 90-an itu karena sembarangan bibit diambil. Ada katanya bibit dari Malaysia dibawa kemari, ternyata itu yang bawa penyakit. Yeah. Ada bawa penyakit VSD lah, penyakit kokomotine. Yeah. Seperti itu barangkali. Oke. Baik. Saya coba menyapa kembali Pak Agus Zainuddin selaku petani kakao di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Agus. Halo. Halo, selamat pagi. Iya.
Baik, Pak Agus selaku petani kakao. Kita pagi hari ini bersama dengan Pak Nasir dan Pak Hakim dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Kita berupaya bagaimana komoditi kakao di era 80 sampai 90-an yang sempat menjadi komoditi unggulan, karena terus terang saya juga anak petani kakao ya. Tapi kita merasakan saat ini memang kakao agak terpuruk. Nah, selaku petani kakao sendiri bagaimana Pak Agus melihat fenomena ini dengan harapan kakao bisa kembali menjadi komoditi primadona di Sulawesi Tengah, utamanya di Toli-Toli. Silakan Pak Agus. Iya, terima kasih. Apa kabar Pak Kadis ini dengan Pak Kabit? Kabar baik, Pak Agus. Lalu, Baik. ya. Saya kira untuk kakao ini yang saya alami itu setelah era tahun di akhir 90-an, awal 2000-an, itu petani sudah mulai mengenal pupuk dan pestisida gitu kan. Namun mungkin karena penggunaannya yang tidak terkontrol, justru setelah masifnya penggunaan pupuk dan pestisida kimia, coklat itu semakin menurun kualitasnya gitu kan. Nah ini mungkin butuh kajian atau kerjasama kita. Coklat kita ke depan ini modelnya seperti apa, yang sehat seperti apa, baik sehat petaninya, sehat tanamannya, sehat tanahnya gitu kan. Karena saya sendiri pernah beli kebun coklat ya, beli kebun yang dari petani lain gitu kan. Nah setelah saya sendiri melakukan. Ya. Halo Pak Agus. Bisa dikatakan ya. Ya. Baik. Ya. Rupanya agak sedikit ada gangguan komunikasi dengan Pak Agus. Ya, halo Pak Agus. Baik, ya. Baik, sambil kembali menantikan hubungan komunikasi dengan Pak Agus supaya jaringan kita agak sedikit mengalami gangguan. Nah, kembali ke Pak Kadis, bagaimana sebenarnya upaya dari dinas dengan kondisi yang ada ini, Pak? Artinya ada target-target kira-kira tahun berapa lagi kejayaan komoditi kakao di Toli-Toli ini bisa kembali dibangkitkan, utamanya di daerah Lampasio dan Basidunduk sana itu kan memang desa-desa produksi kakao di Toli-Toli kalau menurut pantauan saya Pak Kadis. Ya, betul. Jadi kita Toli-Toli ini termasuk sentra kakao di Sulawesi Tengah. Dan memang Gernas kemarin itu sebenarnya titik awal harapan besar untuk memulihkan kembali produktivitas kakao di Toli-Toli karena disebabkan oleh khususnya penyakit dari fungisida ini. Dan olehnya itu memang dibutuhkan biaya tenaga yang cukup besar. Karena untuk menyelesaikan ini kita tidak bisa parsial-parsial. Jadi karena kalau dia penyelesaiannya itu memang harus satu kali dalam bentuk kawasan. Nah karena dia ini kan dia sejenis jamur. Kemudian jamur ini bisa terbang, bisa patogennya jenis jamur, dan kemudian bisa dia menjangkiti tanaman lain itu melalui angin, melalui serangga. Nah, kalau dia tidak bentuk kawasan itu kadang-kala bisa menjangkiti tempat yang lain lagi. Tetapi hal lain yang perlu dilakukan itu adalah mengganti tanaman dan menebang tanaman dengan tanaman tentunya yang lebih tahan terhadap serangan fungisida dan serangan daripada penyakit ini. Nah itu. Nah mengingat luasan daripada kakao yang ada di Toli-Toli sekitar 23.000 hektar, 23.000 hektar itu memang kalau ditangani dengan APBD itu mungkin
kita tidak cukup, dan memang harapan kita sebenarnya pemerintah pusat itu bisa kembali menggelontorkan Gernas ini. Ya, artinya itu ada hal-hal yang dalam masa lalu mungkin itu ya hal yang berbeda dengan sekarang. Maksudnya bukan jangan dijadikan dijadikan rujukan itu, tapi untuk sekarang bisa dilanjutkan program itu untuk bisa menyelamatkan atau meningkatkan kembali produktivitas petani kakao di Kabupaten Toli-Toli dengan usaha bantuan pemerintah pusat. Ya. Oke, baik. Ya, saya coba kembali menyapa Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Pagi, sudah jelas Pak. Oke, tadi sempat terputus jaringannya. Ya, baik Pak Agus, selaku petani kakao sendiri, kira-kira apa yang bisa menjadi masukan dari Pak Agus kepada pemerintah lewat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani kakao? Karena memang saat ini kalau saya perhatikan di lapangan tinggal sedikit petani kakao yang kembali bangkit, yang lainnya membiarkan kebunnya terbengkalai begitu. Nah, bagaimana masukan dan saran dari Pak Agus sendiri? Ya, terima kasih nih Pak. Saya kira untuk ke depan untuk perbaikan tanaman kakao ini, petani itu kalau untuk semangatnya masih besar untuk menanam kakao. Nah, salah satu yang dihadapi petani itu adalah ketika bekas kebun kakao yang lama ini ditanami kembali, itu pertumbuhannya tidak sama dengan dulu waktu pertama menanam. Nah, saya kira selain bibit unggul yang bisa diedukasi, bahkan bisa dibantu oleh petani, ini bisa juga dilakukan dulu uji lab tanah atau penelitian tanah. Apakah tanahnya yang bermasalah? Karena kalau tanahnya misalnya bermasalah, apakah karena pengalaman saya sih salah satu yang masalah tanah kita itu adalah jenuh dengan herbisida, terutama jenis paraquat. Karena paraquat ini beda dengan glifosat, itu residu dalam tanah ini penguraiannya itu di atas 20 tahun baru terurai untuk jenis paraquat, gitu kan. Dan pemahaman petani juga menganggap terbalik, katanya lebih aman pembakar atau paraquat untuk racun rumput dibandingkan glifosat. Padahal dari beberapa hasil penelitian justru lebih aman glifosat. Jadi saya kira sebelum menanam, alangkah baiknya tanah itu dibenahi dulu, harus ada kajian dulu mengenai tanah, baru kita bisa melakukan penanaman, gitu kan. Iya. Itu saya kira. Oke. Ya, bagaimana terkait saran yang coba disampaikan oleh Pak Agus ini, Pak Hakim, bahwa memang diperlukan uji lab baik untuk tanah maupun mungkin pertanaman baru yang akan dikembangkan di masyarakat, sehingga pengamalan buruk bagi para petani kakao di era 80-90-an yang tanamannya terkena penyakit yang sangat merugikan ini tidak lagi terjadi di kemudian hari. Karena saat ini petani juga sebagian mulai bangkit lagi dengan komoditi kakao lewat sambung pucuk itu, Pak Hakim. Ya, jadi begini, seperti apa yang disampaikan Pak Agus tadi, ya itu memang betul juga seperti itu. Tapi ini masalah jamur yang menyerang. Jadi sebenarnya begini, di Kabupaten Toli-Toli ini itu penyakit yang dominan itu ada 3. Ada 2 jenis jamur yang namanya Basidium Oncobasidium teobramae dan Phytophthora parmivora. Itu 2 jenis jamur, satu yang menyerang batang daripada coklat, satu menyerang buahnya. Kemudian ada juga kokomut. Ini ulat yang menyerang buah juga. Jadi sebenarnya coklat di Toli-Toli ini sudah komplikasi penyakitnya gitu. Ini yang menyerang tahun 80-an sampai 90-an sampai habis. Nah, jadi ada juga kanker yang disebut dengan kanker batang. Kemudian busuk akar yang mungkin seperti Pak Agus sampaikan itu mungkin itu penyebab busuk akar daripada persoalan residu tadi itu. Nah, jadi kemudian tapi ini tidak seberapa
kanker batang dengan busuk akar itu tidak seberapa menyerang dibanding dengan VSD dan kokomut tadi ini. Nah, itu barangkali, Pak. Oke. Baik, sambil menantikan narasumber dari Kabupaten Bol dan juga Parigi Motong, kami membuka line interaktif di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda pendengar yang berada di Kabupaten Trutoli, Kabupaten Parigi Motong, dan Kabupaten Bol yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Lintas Pagi, mendongkrak pengembangan komoditi kakao ya. Kalau di Trutoli, wilayah Galang, kemudian Kecamatan Lampasio sampai Basidondo, Dondo sana merupakan daerah sentra kakao ya. Nah, bagaimana masukan dan opini para petani terkait bagaimana mendongkrak kembali pengembangan komoditi kakao di Kabupaten Trutoli, karena kakao ini harganya relatif cukup menjanjikan, Pak ya. Karena tadi pagi hampir 30-an ini kalau sudah nah ini kan tentunya sangat menguntungkan bagi petani di Trutoli. Baik, ada Pak Mansur. Baik, selamat pagi Pak Mansur. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Mansur silakan. Apakah Bapak juga petani kakao dan mengharapkan kakao bisa kembali jaya di Trutoli? Silakan Pak Mansur. Kalau saya begini pengamatan saya, kebetulan kalau saya pernah betul. Jadi bukan petani, hanya punya kebun tapi bukan petaninya. Ya. Jadi saya terserat petani. Jadi saya begini, persoalan penanaman kakao memang agak rumit karena kita juga ada sedikit. Artinya kalau berbicara pohonnya ada sedikit. Cuma susah kalau istilahnya kita mau fokus ke situ. Nah, yang pertama dibahas hama. Hama ini susah kita bendung. Yang kedua ini hama seperti monyet dan babi itu tidak disinggung. Yang saya mempertanyakan begini. Cobanya ini pemerintah, bukan saya mau. Pemerintah barangkali betul-betul dia perhatikan kita masyarakat. Bagaimana ini kalau misalnya itu petani kakao itu satu daerah itu fokuskan di situ dan itu petani itu dianu dia dengan misalnya bantuan kambing kah atau sapi kah, karena kebanyakan yang merusak itu pohon kakao habis dibelah itu dikumpul di situ itu bijinya kulitnya. Sebenarnya kulit kakao termasuk isi airnya itu bisa dicampurkan racun. Nah, jadi sekali lagi ada yang saya bertanya, ini apa sudah bersatu ini dinas pertanian dengan perkebunan? Yeah. Persoalannya kita ini petani kebun, sama sekali tidak bisa itu. Jadi kita bingung, kita ini petani bagaimana namanya? Oke, baik, terima kasih. Karena tidak pernah ada solusi atau apalagi PPL. Oke, Nah, baik, jadi, terima kasih Pak Mansur di terima Tadulako. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Pak Kadis, inilah suara petani mungkin kurang jelas, tapi mungkin bisa ditangkap sedikit apa yang disampaikan Pak Mansur, bahwa diharapkan ada spot-spot atau mungkin luasan-luasan tertentu, Pak. Mungkin desa ini memang kakao yang dikembangkan sehingga lebih penanganan petani dan pemerintah juga lebih fokus, begitu Pak Nasir. Ya, betul. Jadi yang disampaikan Pak Mansur, yang pertama mungkin kalau petani kita ini kan di Trutoli multitalenta, Pak. Bukan cuma kakao dia tanam, cengkeh juga, beternak juga, malahan malam dia pergi memancing juga. Yeah. Jadi dan apa yang disampaikan Pak Mansur itu ya tentu ada betulnya, bahwa memang edukasi perlu lebih dilakukan, terutama tadi dalam hal pelaksanaan budidaya. Artinya bagaimana merawat sebenarnya tanaman itu. Yeah. Nah, itu peran PPL sangat besar sekali. PPL ada di Dinas Pertanian Hortikultura ya. Sangat besar sekali untuk bisa mengedukasi petani itu tentang bagaimana budidaya yang baik, bagaimana pemangkasan, bagaimana kemudian buah-buah yang sudah terindikasi terkena patogen, apakah sejenis virus atau fungi atau bakteri, itu segera bisa dimusnahkan, dibakar maupun ditanam, jangan
taruh di bawahnya seperti itu saja, Oke. dan itu bisa Oke, baik. Ya, menjangkau. ada Pak Aldo di Kalangkangan. Menarik sekali dialog kita karena memang kakao ini menjadi salah satu komoditi yang sempat membuat masyarakat sejahtera ya. Silakan Pak Aldo. Iya, terima kasih nih atas kesempatan Baik. dari Kecamatan Janang. Kalau menurut saya ini solusi yang mampu mendongkrak ini peningkatan produksi tanaman kakao di Kabupaten Toli-Toli. Mari kita coba dulu untuk memperkecil areal. Kalau kita berbicara Kabupaten Toli-Toli mungkin agak kesulitan. Coba bagaimana kalau dari dinas itu membuat satu demplot, mungkin dalam satu kecamatan itu satu demplot yang mungkin bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa beginilah tata cara pengelolaan tanaman coklat yang baik. Yeah. Ya, jangan hanya mengatakan ininya, itunya, ini. Tapi kan kita lihat orang dinas perkebunan saja yang mengelola perkebunan coklat kok juga tidak berhasil. Padahal itu yang tahu bagaimana tata cara pengelolaan yang baik. Bahkan mungkin PPL-nya yang kita harapkan untuk memberikan edukasi yang baik, dia juga tidak berhasil kok. Yeah. Ya, makanya kalau bisa, coba ada yang ditangani secara kelembagaan, areal yang memang mampu ditunjukkan oleh dinas perkebunan, bahwa seperti inilah yang bisa berhasil. Sehingga masyarakat bisa mengambil contoh dari situ. Baik, terima kasih Pak Aldo. Kita sudah bisa menangkap apa yang Pak Aldo sampaikan. Baik, sebelum Pak Kadis dan Pak Hakim jawab, saya menyapa dulu Ibu Yuliani selaku Kabid Hutbun Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Ibu Yuliani. Ya, selamat pagi. Ya, Ibu Yuliani, terkait komoditi kakao, bagaimana untuk kakao di Kabupaten Parigi Motong untuk saat ini, Bu? Ya, untuk Parigi Motong, Pak, untuk kakao, tanaman kakao, dari hasil datanya kita, Pak, alhamdulillah untuk Kabupaten Parigi Motong saat ini, mungkin tahun-tahun kemarin memang agak karena faktor-faktor dan lain hal yang sampai merosot, tapi alhamdulillah untuk tahun ini Parigi Motong kembali berjaya, begitu Pak. Karena ada varietas, memang varietas baru, yaitu varietas yang dikembangkan sekarang adalah varietas M45. Jadi karena ada beberapa keunggulan, alhamdulillah Parigi Motong sekarang sudah insya Allah hampir sudah stabil Pak. Ya, dari tahun-tahun kemarin. Ya, berarti terkait hama yang sempat menyerang hampir semua wilayah di Indonesia termasuk Sulawesi Tengah, saat ini sudah bisa dikendalikan oleh Parigi Motong, Ibu Yuliani. Iya, ya untuk Parigi Motong kita tidak bisa pungkiri, itu kan memang seluruh Indonesia. Untuk Parigi Motong 23 kecamatan memang semua itu memang mengalami, yaitu busuk buah. Ini alhamdulillah kita kerjasama dengan PT Cargill dan juga teman-teman penjulu di lapangan selalu eksis walaupun dengan banyak problem-problem di lapangan, mereka selalu eksis yang bisa karena kita dibantu bekerjasama dengan PT Cargill dalam hal ini sekolah lapang, terus pemahaman kepada petani-petani coklat seperti itu Pak. Iya. Baik, satu lagi, Ibu Yuliani, kan terkait tanaman kakao di Toli-Toli juga sempat dulu mendapat program Gernas atau Gerakan Nasional Kakao. Tapi berdasarkan pantauan dan wawancara kami dengan petani bahwa program Gernas ini mungkin dikatakan tidak berhasil karena tanaman atau bibit yang diberikan tidak berbuah dengan bagus. Nah, untuk Kabupaten Parigi Motong, apakah juga mendapat program ini dan saat ini bagaimana perkembangannya, Ibu Yuliani? Iya, pada tahun Gernas itu Gerakan Nasional Pak, varietas ESE Somatic Embryogenesis itu, iya Pak, memang awal-awalnya sih di Parigi Motong sangat berjaya. Tetapi karena memang faktor iklim yang curah hujan yang sangat tinggi, memang dia rentan dengan penyakit, tingkat kesuburan dan juga tingkat kesuburan tanahnya juga Pak sudah mulai merosot, akhirnya mengakibatkan hama atau penyakit itu rentan untuk menyerang, khususnya pada buah kakao. Tetapi untuk Pak Motong kemarin
sekarang untuk varietas somatik yang pada saat gerakan nasional itu Pak, sudah diremajakan. Mereka sudah mengembangkan varietas 45, gitu Pak. Oke, baik. Kembali kami sampaikan di pagi hari ini di 0852 4248 6001. Kami ingin banyak mendapat masukan dari masyarakat di Toli-Toli, Parimo dan juga Buol. Utamanya bagi Anda para petani kakao ya. Kira-kira apa yang bisa menjadi kendala dan harapan komoditi kakao ini bisa kembali jaya di Sulawesi Tengah, utamanya di Toli-Toli, Buol dan Parimo, karena seperti Bu Yuliani sampaikan, untuk Parimo sudah mulai bangkit komoditi kakaonya. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, tadi ada harapan dari Pak Aldo di Kalangkangan. Kalau melihat situasi yang ada di Toli-Toli, diharapkan ada desa-desa percontohan dulu Pak terkait komoditi kakao ini, sehingga minat masyarakat petani kakao untuk kembali bangkit, kembali bisa membara begitu. Termasuk tentunya kalau lewat Dimplot kan ada hal yang bisa dipelajari petani terkait tata cara penanaman kakao yang sesuai dengan ketentuan itu. Silakan Pak Kadis. Ya, jadi saya setuju sekali dengan Pak Aldo. Memang kita harus ada Demplot sebenarnya. Nah Demplot ini juga saya juga sejak awal itu masuk, saya sudah mengkaji-kaji ini apa ada kewenangan enggak kita di dinas ini. Dan memang saya juga sudah berbicara juga dengan dinas Litbang dan penelitian ya. Jadi mungkin bisa melalui mereka dengan teknisi penganggarannya, karena ini ya sejenis penelitian lah. Penelitian karena di topoksi kami kayaknya saya juga tanya-tanya Pak Kabit kayaknya tak ada kayaknya ini topoksi yang mungkin kita harus bikin Demplot seperti itu ya, seperti dengan memberikan perlakuan tertentu atau bentuk perlakuan budidaya yang baik atau perlakuan-perlakuan tertentu yang kita bisa jadikan contoh kepada masyarakat bahwa seperti ini penanganan daripada kakao, tanaman kakao untuk mencegah dari serangan-serangan daripada patogen-patogen seperti itu. Baik, kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Baik, Pak Hakim selaku Kabid Perkebunan. Tadi strategi yang coba diterapkan di Parigi Motong. Kalau untuk Toli-Toli sendiri bagaimana kalau melihat bahwa Parigi juga katanya sudah mulai tumbuh ini komoditi kakaonya. Karena memang dulu juga sama apa yang dialami oleh petani di Toli-Toli. Nah, bagaimana ini Pak Hakim? Jadi begini. Sekarang kan Toli-Toli ini memang penyakitnya ini sudah merajalela istilahnya, sudah terlalu banyak. Seperti apa yang disampaikan Pak Mansur untuk Demplot tadi. Kita sebenarnya begini, sudah dari sejak saya ingat dulu itu masih Ibu, waktu itu saya belum di Dinas Perkebunan. Ada program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan saat itu oleh Pak pimpinan waktu itu Ibu Haja Nursida Kasim Bantilan. Itu dia setelah mulai ada gejala pada saat itu, dia suruh eradikasi semua coklat yang ada di Toli-Toli. Istilahnya begini, eradikasi itu, tapi petani pada saat itu konsekuensinya harus 1 tahun 8 bulan tidak berbuah, dan kita pangkas untuk mengusir itu. Tapi itu kan tidak dilaksanakan oleh petani. Jadi barangkali begini, kita ini memberikan edukasi ke petani sudah, kalau dari Dinas Perkebunan sudah banyak. Nah, saya melihat seperti begini, saya selaku kepala bidang perkebunan dari sering saya jalan-jalan ke lokasi kebun masyarakat, itu mereka kan melakukan penanaman coklat ini itu asal tanam saja, tidak dipelihara. Saya tidak pernah menemukan satu kelompok tani itu yang melakukan penanaman perkebunan coklatnya itu seperti diadakan rorak, ya, kemudian drainasenya, kemudian piringan, itu tidak dilakukan sama sekali oleh. Ini kan semua hal-hal yang akan mencegah penyakit, begitu. Apakah nanti seperti Parigi juga laksanakan seperti itu petaninya,
atau bagaimana metodenya mereka menanggulangi penyakit. Tapi di Toli-Toli seperti itu saya lihat. Tidak apa gunanya semuanya ini seperti yang saya sampaikan tadi seperti rorak. Rorak ini kan nanti kalau ada daun busuk apa kita masukkan ke situ. Rorak kan seperti sumur kecil. Nanti setelah dia lama di dalam situ itu daun-daun itu kan bisa jadi pupuk alami lagi, kita kembalikan ke sana. Kemudian drainase yang ada di sekitar kebun itu kan nanti air tidak akan tergenang. Ketika air tergenang, ini kan nanti akan jamur seperti Phytophthora palmivora tadi itu akan berkembang biak di situ. Nah, kemudian ada metode pemeliharaan daripada coklat itu istilahnya PSPS. Panen sering, pangkas sering. Iya. Jadi kalau kita panen misalnya begini, kita kan ini kokomut ini kita putuskan dia punya siklus sebenarnya kalau kita mau. Bagaimana caranya? Kita sering lihat, begitu kita ke kebun kita lihat buah yang busuk, kita petik itu kemudian kita tanam. Kita tanam. Itu kan dengan begitu dia punya siklus bisa terputus dan mengurangi daripada serangan hama ini. Oke, baik. Iya. Ya, saya kembali ke Pak Agus Zainuddin. Pak Agus masih bersama kami? Ya, baik Pak Agus. Tadi Pak Kadis juga mengupayakan bahwa Gernas bisa kembali diterjunkan pemerintah pusat untuk petani-petani kakao di Indonesia termasuk di Toli-Toli. Tapi kalau melihat pengalaman Gernas kemarin, kira-kira apa yang bisa menjadi masukan Pak Agus jika Gernas harus kembali diturunkan untuk membantu para petani kakao ini, Pak? Ya, halo Pak Agus. Mic-nya Pak Agus. Ya, jelas Pak. Ya, oke, silakan. Ya, saya kira untuk program misalnya penanaman kakao kembali itu butuh pemetaan wilayah dan pemetaan budaya. Untuk pemetaan wilayah tadi mudah-mudahan bisa didukung dengan hasil analisis tanah dulu sebelum kita melakukan penanaman gitu kan. Selain analisis tanah juga analisis budaya. Kenapa analisis budaya? Petani sekarang yang dihadapi itu adalah petani yang kita temui di lapangan, itu adalah petani-petani yang umumnya di atas 50-an, 60-an ke atas. Dulu anak-anak petani kakao yang tahun 80-an, 90-an, kan rata-rata sudah pada sarjana, sudah pada kuliah. Nah, teknologi apapun yang akan kita terapkan, yang dihadapi di lapangan adalah petani yang orang tuanya, gitu kan. Karena anak-anaknya itu sangat minim untuk kembali ke mengelola kebun, apalagi mungkin sudah sarjana, sudah kerja. Nah ini faktor budaya ini juga harus dilihat daerah mana yang masih memungkinkan petani ini masih mau mengelola. Yang seperti dikatakan oleh Pak Kabid tadi, sudah tidak dirawat kebunnya, sudah tidak dilakukan piringan. Karena petaninya rata-rata sudah umurnya di atas 60 gitu kan. Nah, yang anak-anak muda di anak petani ini banyak yang sudah tidak mau lagi mengelola kebun. Saya kira pendekatannya selain pendekatan teknis mengenai budidaya, harus mungkin ada juga pendekatan dari segi budaya petaninya sendiri. Sehingga program ini bisa berhasil. Karena kalau yang kita hadapi di lapangan itu yang sudah petani 60 tahun ke atas, teknologi atau teknik bagus apapun itu akan sulit mungkin diterapkan. Jadi mudah-mudahan pelaksananya nanti betul-betul matang, tidak hanya seperti kita belajar dari Gernas yang lalu bahwa kita ada pergeseran nilai atau budaya di kalangan petani, yang mana anak-anak petani banyak yang tidak mau terjun lagi jadi petani. Gitu. Saya kira itu mungkin. Oke, baik. Saya ke Ibu Yuliani selaku Kabid Hutbun Dinas Pertanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Parigi Motong. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Agus Zainuddin selaku petani kakao. Bagaimana juga terus mengembangkan hal-hal tersebut untuk Kabupaten Parigi Motong, Ibu Yuliani? Ya, halo Ibu, silakan. Ya, halo. Ya, upaya dan langkah-langkah kami untuk di Parigi Motong, yaitu salah satunya melakukan pembinaan terhadap kelompok tani dalam hal pembibitan bibit kakao, terutama PON MCC 45 yang saat ini
diminati para petani karena memiliki keunggulan tertentu. Terus kemudian selanjutnya melakukan sekolah lapang. Dalam hal ini kami bekerja sama juga dengan PT Kargil untuk Kabupaten Parigi Motong sudah terdapat untuk sertifikasi. Jadi 200 jumlah Parigi Motong 2.128 petani kakao yang sudah mengikuti sekolah lapang. Ini dengan bagaimana cara-cara atau metode-metode yang dilakukan dalam hal penanaman kakao. Terus untuk petani kakao sendiri sekarang sudah diproses 2.907 petani kakao yang sementara proses sertifikasi. Terus kemudian kami juga bekerja sama dalam rangka mempercepat kemajuan rantai pasok kakao global yang transparan, mendorong petani dan masyarakat untuk mencapai pendapatan dan standar kehidupan yang lebih baik di tingkat petani. Jadi sepertinya kita selalu melakukan koordinasi kepada UPTD yang dalam hal ini di kecamatan, PPL-nya di desa, jadi selalu koordinasi. Jadi, kita seperti apa langkah yang kita laksanakan di desa. Kemudian tadi kerjasama antara swasta sudah kami lakukan, alhamdulillah berjalan karena di sini yaitu akan mempengaruhi harga. Jadi kalau untuk alhamdulillah Parigi Motong kita kerjasama dengan PT Kargil, kita mengupayakan arahnya ke organik. Jadi di sini baik pupuknya, herbisida, pestisidanya diarahkan semua ke organik. Terus untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit dengan agen pengendalian hayati. Kemarin kita ada bantuan dari Dinas Provinsi melakukan pengendalian penyakit dengan agen hayati. Terus kemudian juga penyediaan pupuk yang bekerjasama dengan pupuk Kaltim. Sudah mengembangkan 5 unit. Kebetulan kami alhamdulillah Parigi Motong kemarin kita di tahun 2020 ada bantuan yaitu 5 unit pengembangan pupuk organik dan pupuk organik bagi kelompok perkebunan kakao walaupun belum bisa menyediakan secara keseluruhan pupuk organik bagi petani kakao. Tetapi alhamdulillah dari 5 unit ini ya sudah bisa mengakses pupuk organik yang ada di masing-masing kecamatan yang ada 5 unit pengembangan pupuk organik pupuk. Gitu, jadi Pak. bisa dikatakan bahwa untuk Kabupaten Parigi Motong juga saat ini sudah mulai mengembangkan bagaimana komoditi kakao ini dikelola dengan cara-cara hayati, Bu ya. Artinya tidak melulu dengan racun kimia karena ini produk akhirnya kan makanan, Ibu Yuliani ya. Iya. Untuk kita Parigi Motong, Pak, misalkan dia agen hayati, terus sarungisasi, Pak. Jadi memang kalau tahun-tahun kemarin itu ada oles, tapi kan oles itu dia itu sangat berpengaruh terhadap kualitas dan keamanan buah. Jadi kita ada sarungisasi, Pak. Baik. Kembali di line interaktif 0852 4248 6001. Silakan untuk ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Lintas Pagi. Topik kita mendongkrak pengembangan komoditi kakao ya. Bagaimana masukan dan saran Anda agar komoditi kakao di Kabupaten Toli-Toli saat ini bisa kembali menjadi komoditi andalan bagi Toli-Toli karena kakao ini nilai jualnya juga cukup ekonomis. Baik, Pak Kadis, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong yang sudah membangun kerjasama dengan pihak swasta. Karena memang seperti Pak Kadis sampaikan, kalau mengharap APBD dengan luasan yang ada ini setengah mati. Nah, memang juga upaya ke depan dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk bisa kembali membangkitkan dan menyelamatkan perkebunan-perkebunan kakao yang masih ada ini, Pak Kadis. Ya, jadi upaya kita semungkin sama dengan Pak dari Parigi Motong. Secara teknis ya, secara tugas pokok memang itu yang sudah kita lakukan. Jadi upaya kerjasama dengan asosiasi-asosiasi termasuk Asosiasi Petani Kakao Pak Agus, kemudian Asosiasi Cengkeh,
Itu kita lakukan untuk bisa sebenarnya mengevaluasi sekaligus apa sebenarnya yang dibutuhkan dari masyarakat dan penanganannya. Kemudian pemberian pupuk organik juga telah kita lakukan. Cuma kemudian dengan hayati juga telah kita lakukan. Cuma masalahnya ini adalah hamparan yang begitu luasnya. Memang sangat masif sudah yang terjadi hampir keseluruhan ya. Kakao itu kalau dari nilai 100 mungkin di atas 70% yang sudah terserang Pak Kabit ya. Seperti itu. Jadi memang kita butuh sesuatu yang lebih agresif lagi dalam ini. Tentunya tadi itu mungkin ya kita adakan pemusnahan. Nah sekarang ini pemusnahan itu tentu mungkin tidak bisa berhasil parsial, tapi dia berbasis kawasan. Atau terlalu ekstrim mungkin itu terhadap hal lain mungkin yang perlu kita lakukan. Tapi ini tidak bisa secara parsial, tapi harus secara kawasan. Kalau dia parsial itu mungkin tidak akan kurang berhasil dan tidak berhasil dan akan terjangkiti kembali. Tapi upaya-upaya seperti apa yang dilakukan dari pemerintah Kabupaten Parigi Motong itu sama, kita juga telah melakukan itu, dan secara perlahan juga kita petani kakao kita mungkin ke depan akan bangkit juga kembali. Tapi untuk ini kan kakao tetap menjadi komoditi andalan bagi pemerintah daerah Kabupaten Turut. Kalau boleh tahu sendiri Pak, intervensi yang dilaksanakan tahun ini dan tahun ke depan ini apa yang coba diberikan bagi petani kakao? Tadi berdasarkan perbincangan kami dengan salah satu petani kakao juga mereka mengharapkan kalau bisa dibantu saja untuk pengadaan bibit untuk sambung pucuk, karena itu satu biji katanya satu batang 5.000 sampai 6.000 Pak. Nah ini apakah pemerintah juga bisa coba menganggarkan supaya semangat masyarakat yang lain yang mulai bangkit dengan kakao ini bisa terbantu Pak Kadis? Ada, mungkin Pak Kabit lebih tahu persis. Oke, silakan Pak dari Kadis. tahun kemarin dengan setengah tahun ini tetap ada. Baik, silakan Pak Hakim. Jadi coklat ini begini. Ini coklat ini kan sebenarnya favorit. Barangkali saya Pak melalui kesempatan ini saya share sedikit. Saya ingin membangkit animo masyarakat untuk tetap berbudidaya coklat. Karena coklat ini salah satu komoditi yang ikut fluktuasi rupiah. Iya. Jadi Kurs, ya. Semua kita orang Eropa itu umur remaja itu umur 17 tahun dia dalam 1 minggu menghabiskan 4 kilo. Jadi kita coklat dunia tidak mampu mempersiapkan. Itu Pantai Gading saja tidak cukup untuk itu. Jadi coklat ini kan begini, sebenarnya coklat ini mudah peliharanya. Kita PT mudah, kemudian kita jemur, tidak terlalu berat seperti cengkeh kan. Jadi saya menyampaikan kepada petani kira-kira marilah kita bangkit coklat ini. Kemudian kemarin kita dapat itu sekitar 16.000 batang sambung pucuk awal dari stagnasi dari tahun 2016 ini. Dari 2016 kita stagnasi masalah coklat ini. Kemudian kemarin tahun ini kita dapat itu sekitar 16.000 batang, itu kita serahkan di Ogosipat di 6 kelompok. Itu jadi tapi itu satu petani itu ya dapat sekitar 100 pohon aja dulu. Itu dari awal. Barangkali ini sebagai perangsang, stimulan kepada kita, kepada petani agar kedepannya barangkali kalau memang pemerintah bisa memperhatikan, kita akan menambahkan. Kita akan kembali ke menambahkan bantuan ini. Kalau memang kita melihat posisi keuangan daerah nanti bisa membantu ini. Tapi begini, saya berpesan lagi kepada masyarakat semua yang telah diberikan ini, barangkali tidak hanya diberikan bantuan terus hanya tanam seperti itu, tidak mengikuti kaidah-kaidah yang dianjurkan oleh Dinas Perkebunan, misalnya buat dari nase di kebun, buat rorak tadi, buat piringan, kemudian nanti kita lakukan pemangkasan ini kan begini, itu jamur itu sebenarnya bisa kita kendalikan, jamur yang ada di tanah itu yang Phytophthora palmivora itu ketika dia kena matahari, dia itu bisa hilang. Nah, dia tinggal di tanah ini, jamur itu bisa bertahun-tahun, Pak. Sampai saat ini, mulai dari tahun 80-an mungkin itu masih ada di tanah. Ya karena tanah sudah terlindung dengan daun-daun
yang daun coklat ini, maka dia tetap berkembang biak di situ. Makanya kita jadi ikutilah anjuran dari Dinas Perkebunan untuk petani pada saat kita budidaya kakao ini, seperti bagaimana pencahayaannya, kemudian pemangkasannya, banyaklah yang perlu sebenarnya kita dibenahi di coklat ini. Ya. Berarti tadi seperti Pak Agus sampaikan bahwa memang harus ada edukasi bagi petani-petani, apalagi Pak Agus juga tadi sempat mengatakan mungkin kalau petani sekarang sudah petani tua Pak, karena anak-anaknya mungkin yang lalu sudah. Baik, karena waktu kita mungkin Pak Agus masih bersama kami, Pak Agus. Ya, halo Pak Agus. Baik. Pak Agus, mungkin di akhir dialog kita selaku pemerhati petani dan pelaku petani, kalau kita bersama-sama berkeinginan untuk mendongkrak kembali komoditi kakao, apa yang bisa menjadi usulan konkret dari Pak Agus di ujung dialog kita untuk kembali membangkitkan kakao kita ini? Ya, silakan Pak Agus. Terima kasih. Saya kira kakao ini tugas kita bersama, bukan cuma Dinas Perkebunan, semua pelaku usaha, bahwa apalagi kita bisa dikatakan yang dari kan anak petani juga gitu kan. Iya. Saya kira ini butuh kerjasama kita semua. Yang paling penting bagaimana kita bisa membangun harapan bagi petani bahwa kakao ini menjanjikan. Nah, untuk membangun harapan itu kita perlu strategi atau cara apa. Saya kira mudah-mudahan setelah lewat Zoom hari ini itu bisa dikatakan ini baru awal mungkin Pak Kadis, Pak Kabid ya. Yeah. Mudah-mudahan kita ada lanjutan karena untuk membangun sesuatu hal yang besar saya kira kita butuh lebih fokus. Kira-kira strateginya apa dan pelaku-pelaku kakao saya kira kita ke depan bisa duduk bersama untuk masa depan kakao kita karena memang secara ekonomi cukup menjanjikan. Kalau harga hari ini untuk harga Cargill itu di 38.900, untuk harga di petani per hari ini itu di angka 33.000 harga kakao per hari ini, Pak ya. Saya kira itu sangat menjanjikan. Saya kira itu untuk membangun harapan itu butuh kita peran aktif kita semua. Gitu. Oke, baik. Ya, harapan bagus bahwa lewat kegiatan dialog hari ini akan segera tindak lanjutnya. Baik Ibu Yuliani, apa yang bisa menjadi penutup di dialog kita untuk mendongkrak pengembangan komoditi kakao di Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Parigi Motong. Silakan Ibu. Ya, Ibu Yuliani. Ya, baik. Silakan Ibu. Mic-nya Bu, tolong dibuka. Mic-nya mungkin belum dibuka. Oke. Ya. Oke. Baik, silakan Ibu. Ya, harapan kami untuk di Kabupaten Parigi Motong dalam hal untuk peningkatan produksi petani kakao yang untuk Kabupaten Parigi Motong adalah kerjasama antara mungkin dari pihak Kabupaten Toli memberikan informasi, kemudian swasta, pihak-pihak swasta dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ya, jadi perlu ada kolaborasi dan koordinasi antara kabupaten, Bu. Artinya kalau memang Parigi Motong sudah baik dengan komoditi coklatnya, kemudian Toli-Toli mohon maaf mungkin belum terbaik, ini penyakitnya nanti bisa transfer ke antar kabupaten ini. Ya, bagaimana Ibu? Okay. Sangat diperlukan, Pak. Okay. Kita Parigi Motong welcome. Jadi siapa saja kami juga bisa mengambil mungkin untuk Kabupaten Toli-Toli seperti ini kendalanya. Bisa juga kita mau sharing saja dengan Kabupaten Toli-Toli antara Kabupaten Parigi Motong. Jadi dalam hal kegiatan untuk petani yakni untuk kakao sendiri dari segi harga yang kita dengar bersama tadi yang dilihat tidak jauh beda juga untuk Cargill juga sudah 38 dan untuk Kabupaten Parigi Motong ini untuk kadar petani kadar 7 di 35.000. Jadi kita alhamdulillah ke depan sangat mengharapkan kerjasamanya antara kabupaten, khususnya Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Parigi Motong. Oke, baik, terima kasih Bu. Pak Nasir mungkin 1 menit sebagai closing statement. Ibu Yuliani sudah membuka pintu untuk menjalin kerjasama
agar komoditi kakao di dua kabupaten ini bisa kembali tumbuh. Karena memang diperlukan sinkronisasi, Pak, agar hama yang selama ini memperburuk petani bisa dihilangkan sama-sama. Jangan sampai ada hama transfer dari Kabupaten Parimo ke Toli-Toli dan sebaliknya. Nah, bagaimana Pak Kadis? Silakan 1 menit. Ya, terima kasih. Jadi memang kerjasama dengan siapapun itu tentu pintu kami terbuka, apalagi dengan wilayah tetangga kabupaten. Ya. Dan mungkin hal-hal seperti ini sebenarnya Dinas Perkebunan Provinsi harus coba kita pecahkan bersama, karena tidak bisa kita bicarakan secara parsial kita saja masing-masing kabupaten. Mungkin juga ada keterlibatan pemerintah provinsi dan Dinas Perkebunannya dan peternakan untuk bisa menyelesaikan ini juga. Yang ada pada masing-masing kabupaten sudah masalah kakao. Yang kemudian saya mungkin boleh tambahkan dari sampaikan Pak Agus tadi bahwa ada permasalahan behavior ya, ada permasalahan perilaku banyaknya yang tidak mau lagi ke petani ya. Nggak apa-apalah kalau yang penting dia bisa mendapatkan pekerjaan dan tidak menjadi beban dari orang tua petani itu. Yeah. Karena mungkin saja bahwa di perkebunan itu sudah under employee juga, artinya sudah kelebihan tenaga kerja, dan kalau dia bisa mendapatkan bekerja di daerah umpama atau bekerja di mana dan mendapatkan lebih layak, mungkin tidak apa-apa. Yeah. Dan mungkin secara tidak langsung juga akan mengurangi tenaga kerja, dan satu tenaga kerja bisa menguasai lahan yang lebih luas lagi dan mungkin lebih sejahtera lagi petaninya. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Demikian dialog kami mendongkrak pengembangan komoditi kakao dengan harapan apa yang telah kita perbincangkan dari berbagai aspek, dari berbagai narasumber bisa kembali membangkitkan semangat semua masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Parigi Motong untuk kembali mengembangkan komoditi kakao, dan tentunya memang diperlukan sinergitas dari pemerintah, petani, dan dunia swasta untuk bersama-sama mengembangkan komoditi kakao. Karena memang komoditi kakao ini sangat menjanjikan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi masyarakat petani. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Hakim, dan juga untuk Ibu Yuliani yang sudah bergabung bersama kami. Kita berpisah dan jumpa lagi dengan topik yang berbeda.